hadirkan dialog Palembang pagi ini untuk Anda pendengar ya. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 lewat Palembang pagi ini ya, dialog Palembang pagi ini untuk edisi hari ini Jumat 24 Februari 2023. Mengangkat isu-isu terkini, dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti dialog Palembang pagi ini. Ya pendengar, kami hadirkan dialog Palembang pagi ini untuk Anda di pagi hari ini untuk edisi Jumat 24 Februari 2023 ya. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ini mengenai antisipasi kasus baru gagal ginjal akut pada anak, karena kita tahu ya kemarin sempat muncul lagi kasus gagal ginjal akut dan Kemenkes Republik Indonesia juga sudah merilis untuk edaran terbaru ya. Nah, kita juga akan mengingat-ingat kembali pendengar ya untuk antisipasinya nanti seperti apa yang harus kita lakukan khususnya nih untuk orang tua ya yang memiliki anak usia dari sekian sampai sekian ya, supaya nanti kasus ini juga tidak terjadi lagi seperti itu ya. Kita sudah bersama narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Ada Dr. Eka Intan Fitriana SPAK MKes ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat. Semangat di hari Jumat ya dokter ya, Jumat sehat. Kenapa ya identik sama Jumat sehat gitu ya dokter ya? Apa mungkin karena setiap Jumat tuh Kita olahraga gitu ya. dan juga Jumat berkah. Jumat berkah gitu ya dokter ya. Oke, jadi waktunya sedekah gitu ya Iya, dokter ya. waktunya berbagi kebaikan. Iya, kita juga berbagi kebaikan nih Iya, dokter ya betul. untuk memberikan informasi kepada Pas ya, pendengar Jumat. kita ya. Oke. Ya, kami ulangi kembali pendengar, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, dan Anda juga bisa live chat mungkin langsung ya di akun YouTube kita di RRI Palembang pendengar ya. Nah, berbicara mengenai kasus baru gagal ginjal akut pada anak, kemarin sempat muncul lagi gitu ya, Ya, dokter betul. ya, kasus gagal ginjal akut pada anak ini. Penyebab kasus barunya ini apakah masih sama dengan yang kemarin? Apa ini ada sedikit pertambahan dari faktor lain gitu dokter? Beda Atau lagi seperti apa? penyebabnya gitu Iya, ya. Sebenarnya ini masih kelanjutan dari gagal ginjal akut pada anak yang mulai merebak terutama di Oktober 2022. Kemudian kasusnya tidak ada penambahan kasus baru di awal Desember 2022. Kemudian ada laporan lagi gitu. Iya. Di awal Februari ada 2 kasus. Nah, memang yang satu kasus ini anaknya meninggal, ada riwayat minum obat sirup, Oh, oke. Prexion, yang kawan-kawan juga sudah tahu ya, beritanya juga sudah dipublish ya banyak. Namun ternyata informasi yang beredar adalah Prexion tidak didapatkan intoksikasi atau cemaran dari etilen glikol. Dan pasien ini sudah mendapatkan antidotum sebenarnya, antidotum terhadap keracunan si etilen glikol. Tapi memang perlu ditelusuri penyebab lain, Ya. yang artinya ya kita nggak tahu nih penyebabnya apa, karena memang tim medis terkait kan juga telah melakukan penelusuran dan kita kan mendengar informasi yang tertulis gitu ya, atau di televisi kita bisa mendengar gitu. Tapi memang satu pasien ini meninggal. Tapi memang kita masih perlu cari tahu lagi, karena setelah mendapatkan antidotum justru kondisinya tidak tertolong. Buruk gitu ya dokter ya, bahkan Oke. tidak tertolong gitu Iya. ya. Oke. Yang kedua, menurut pemberitaan pasien ini masih dirawat di RSCM. Oh, Seperti oke. itu. Nah, tapi kita belum tahu lagi nih bagaimana kelanjutannya, perbaikan kondisinya, dan apakah memang terbukti ini disebabkan oleh riwayat minum obat sirup, atau memang gangguan atau gagal ginjal akut ini diakibatkan oleh penyebab yang lain, seperti itu. Oke, berarti sampai sekarang juga dari kedokteran juga masih terus menelusuri gitu ya dokter ya. Oke. Karena ternyata walaupun dia mengonsumsi sirup Prexion ternyata tidak
Tidak apa, terbukti tidak ada, terbukti gitu ya iya, dokter ya, ada kandungan apa itu tadi dokter? cemaran etilen Cemaran glikol itu. etilon Iya. glikol itu tadi ya dokter ya. Oke. Nah, yang meninggal kemarin usia berapa dokter anaknya? Di bawah 18 tahun ya. Oh, di bawah 18 tahun. Itu masuk kategori Anak. remaja. Apa anak? Anak ya Iya. dokter masih ya. Iya, Oke. jadi di bawah 18 tahun kita masih kategorikan ini usia anak, pas nanti dia 18 tahun kategorinya remaja. Iya. Tapi ada riwayat nggak sebelumnya si anak ini memang dia tuh punya gagal ginjal gitu dokter sebelum dia ke ginjal akut ini ya? Untuk yang 2 kasus baru ini ya maksudnya kita nggak tahu sih sebelumnya riwayat pengobatannya, tapi yang ada di pemberitaan menuliskan mengenai gagal ginjal yang saat dirawat baru-baru ini. Kalau untuk riwayat tidak di ini ya, tidak disampaikan gitu. Iya. Nah, kalau kita melihat dari kasus ini kan jadinya kalau masyarakat awam pastinya apalagi ibu-ibu yang parno gitu ya dokter ya, tidak akan memberikan sirup sama sekali gitu ya dokter ya sama anak-anaknya gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita lakukan, maksudnya edukasi yang harus kita sampaikan nih kepada pendengar kita ya terkait dengan mungkin pemberian obat-obatan, sirup di sirup salah satunya gitu. Nah, itu sebenarnya yang sewajarnya itu seperti apa gitu, Dok? Jangan pula kita kan jadinya parno gitu ya dokter takut ya. berlebihan ya. Malah kemarin baru beli sirup karena kasus ini dibuang semuanya gitu ya dokter ya. Iya sih betul. Itu seperti apa dokter? Saya pun awal-awalnya Parno juga dokter. parno juga sih ya, walaupun namanya dokter ya. gitu ya. Tetap ya. Oke. Jadi kan secara emak-emak ini kan suka nyetok obat-obat sirup yang nanti kalau 3 kali untuk anak-anak dokter kalau ya. anak demam gitu kan kasih obat sirup. Betul. Nah, tapi stok itu akhirnya dengan kasus ini akhirnya saya mengucap bismillah sebelum membuang. Ya ampun, ya Allah Ya Allah. Oke. Ini bukan mubazir ya, tapi antisipasi mencegah ya, dokter. Oke. Tapi untuk yang saat ini memang ada list obat aman. Oke. Ada list obat aman yang artinya udah lulus uji dari Badan POM yang artinya bisa dikonsumsi oleh anak-anak sesuai dengan indikasinya. Betul. Nah, seperti itu. Tapi secara umum diharapkan tidak mengkonsumsi obat-obat sirup dulu sampai dinyatakan kasus ini selesai atau aman. Walaupun ada list obat yang dinyatakan dinyatakan gitu, aman dokter, ya. seperti itu. Nah, jadi kalau nggak kepepet banget dan masih ada alternatifnya, misalnya puyer, dibuat racikan obatnya, lebih baik itu aja deh. Kalau kepepet banget ya, tapi kalau tidak, ya artinya itu bisa dihindari. Nggak usah deh. Oke, baiklah kalau begitu ya. Ternyata nggak cuma kita aja sebagai orang umum, dokter anak pun Takut dia parno kan? gitu ya. Iya. Oke, nah kita lanjut, kita tahan dulu perbincangan kita. Saya mulai bacakan WhatsApp ya dokter ya, yang udah masuk di 0821 7927 9090. Selamat pagi dokter, saya Ibu Erma di Pak Jo. Dokter, ini sebenarnya mengerikan ya, menakutkan bagi seorang ibu. Tapi kenapa ya dokter ya, bisa nggak dijelaskan secara gamblang gitu kan? Anak-anak ini pada kena kasus gagal ginjal, bahkan gagal ginjal akut. Emangnya ciri-ciri yang memang paling relevan apa ya dokter? Oke, Ibu Emma di Pak Jo dokter. Ya, terima kasih Ibu. Jadi artinya pertanyaan Ibu itu akan menjadikan edukasi dan informasi untuk yang kita lain. Semua iya, ya, dokter. untuk kita semua. Sebenarnya sebelum gagal ginjal akut pada anak ini sangat luas pemberitaannya. Biasa-biasa aja kali kita sebagai dokter merawat anak dengan gagal ginjal gitu. Biasa aja, banyak sekali kasusnya. Tapi karena penyebabnya yang saat ini tidak diketahui, jadi ini yang membuat resah dan kondisinya sampai mengancam jiwa. Itu akhirnya kan membuat para orang tua, terutama emak-emak ini kalut banget gitu. Nah, sebenarnya secara umum gagal ginjal itu ada penyebabnya, Bu. Itu secara umum ya. Secara umum ya. Penyebabnya contoh yang paling sering terjadi, anak diare. Anak diare itu kan artinya mengeluarkan cairan yang banyak dari tubuhnya, sehingga kalau ilmu kedokterannya akan menyebabkan aliran darah ke ginjalnya kurang. Nah, itu yang menyebabkan gagal ginjal. Tapi kalau nanti anak ini diberikan terapi cairan yang adekuat, yang cukup, maksudnya ya sesuai dengan kebutuhannya,
biasanya fungsi ginjalnya membaik seperti itu. Gitu. Atau misalnya gagal ginjal karena keracunan obat-obatan. Keracunan obat-obatan yang dosisnya ketinggian sehingga ginjal tidak mampu untuk mengeluarkan sisa metabolit obat tersebut. Nah, nanti caranya ada lagi, misalnya diperlukan tindakan cuci darah. Dengan tindakan cuci darah, gagal ginjal akutnya bisa teratasi, kemudian sisa atau metabolit obatnya ya terbuang lewat tindakan cuci darah, seperti itu. Atau satu lagi, pada anak-anak yang bocor ginjal, Bu, misalnya ya. Kan sekarang ini orang tua udah pada pinter sih tahu bahwa anak-anak yang bengkak seluruh tubuh biasanya ini sakit bocor ginjal atau sindrom nefrotik. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan gagal ginjal juga, tapi kita tidak kocor cairan seperti diare. Kita akan memberikan terapi protein karena proteinnya bocor lewat ginjal. Jadi terapinya adalah pemberian protein di samping obat-obat yang lain untuk memperbaiki fungsi ginjalnya. Jadi balik lagi tuh, fungsi ginjalnya tuh balik lagi. Kecuali memang kalau masalahnya adalah langsung ke ginjal. Contohnya pasien dengan lupus, Bu. Lupus ya. Berarti lupus itu langsung ke ginjal ya, dokter? Iya, betul. Ada keterlibatan ginjal akibat sakit autoimun dari lupus. Jadi kalau udah kena ginjalnya gara-gara sakit lupus, maka terapinya udah lebih hebat lagi. Kita bisa lakukan kemoterapi atau bahkan pasiennya cuci darah seumur hidup. Tapi artinya gagal ginjal yang terjadi secara awal bisa diantisipasi atau diperbaiki dulu dengan pemberian terapi yang adekuat, yang cukup, Bu. Seperti itu. Nah, saat ini kasus yang membuat kita resah, padahal sebenarnya gagal ginjal yang sebelumnya saya bilang itu bisa juga loh mengancam jiwa, tergantung dari seberapa besar keparahan penyakit ginjal yang terjadi. Kalau ketahuannya awal, ya harapannya bisa ditata laksana dengan cepat dan tepat gitu. Tapi kalau pada gagal ginjal yang akhir-akhir ini membuat kita resah, awalnya memang tidak diketahui penyebabnya. Tapi karena ada laporan kasus anak-anak di Gambia, Afrika yang meninggal gara-gara obat sirup, jadi dan penyebabnya memang obat sirup yang dijual di sana nggak kita produksi loh di sini, tapi kenapa kita juga ikut resah karena pelarut yang digunakan itu sama dengan pelarut yang digunakan untuk obat-obat di Indonesia. Nah, itu jadinya kita cari tahu, akhirnya ketahuan ada farmasi-farmasi yang ternyata mengalami cemaran si etilen glikol di obat sirupnya. Akhirnya kan ditarik izin edarnya ditarik gitu. Nah, setelah izin edar itu ditarik, obatnya tidak diproduksi lagi, tidak dijual bebas. Ya, kita juga sedikit lega ya, bersyukur bahwa kasus barunya nggak ada lagi nih. Mulai dari awal Desember gitu, nggak ada lagi. Dan baru-baru ini ada dua kasus ini. Pemerintah juga belum merilis bahwa ini penyebabnya obat sirup. Ya kan, belum ada tuh rilis seperti itu. Karena sebagai Badan POM juga akan sangat berhati-hati setelah ketahuan nih ada 3 farmasi yang ada beberapa farmasi yang ketahuan terdeteksi cemaran etilen glikol gitu. Dan inilah mungkin ya yang menyebabkan salah satu alasan kenapa ayah saya tidak menyuruh saya untuk just tip kalau produk-produk yang makanan minuman gitu ya, dokternya. Apalagi kalau misalnya yang berhubungan dengan kayak kesehatan gitu. Kadang kita kan ya namanya manusia kan kurang puas gitu ya, dokternya. Ngapain just tip apalagi hand body segala macam. Ini yang mungkin tapi itu mengasihkan loh sebenarnya ya. Bagian suka gitu kan ya, dok. Apalagi bagi pelaku just tipnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tapi ini masih ada WhatsApp yang masuk ya di 082179279090 ya. Selamat pagi, dokter. Saya Wira di Balayuda. Wah, tetangga saya dong. Dokter, kandungan obat seperti apa sih yang memang bisa membuat anak-anak atau orang gagal ginjal? Takutnya gini ya, maksudnya walaupun memang sudah ada list katanya memang obat-obatan tersebut aman gitu ya, dokter. Jadi ya kita nggak bisa tahu ya, Bu ya. Kita tuh artinya terima beres deh dengan apa yang sudah diracik gitu ya, apa yang sudah diproduksi. List obat aman. Kemudian Badan POM juga merilis dan masuk dalam list obat aman. Jadi
harapannya bahwa obat ini memang betul-betul aman dikonsumsi oleh anak selama masih dalam batasan dosisnya atau kisaran dosisnya sesuai misalnya berat badan, tinggi badannya seperti itu. Jadi kembali lagi tadi, kalau nggak kepepet amat, sudah deh nggak usah kasih obat sirup. Walaupun memang ada list aman. Kalau misalnya sampai harus makan obat dan pilihannya itu obat sirup, maka kita berpatokan pada list obat aman yang sudah disahkan oleh Badan POM dan juga Kemenkes kan, gitu. Oke, berarti ya udah intinya kalau bahasa orang Palembang nggak usah macak-macak lah ya dokter ya. Langsung kita ke obat-obatan yang memang direkomendasikan aja. Tapi untuk saat ini memang kalau bisa jangan konsumsi sirup dulu ya dokter ya. Obat-obatan yang bentuknya yang lain, tablet dan lain-lain gitu ya dokter kan ya. Antisipasi kita kan biar aman ya. Biar aman gitu kan. Itu kayak kita tuh emang parnonya itu belum hilang-hilang gitu ya dokter ya. Nah, jadi kalau misalnya berbicara soal kasus gagal ginjal akut ini ya dokter ya. Nah, ini kan juga kita tahu dong bahwa pasti dia mencuat karena terdeteksi gitu. Tadi juga sudah disampaikan secara singkat bahwa ternyata ada anak-anak yang kena penyakit itu ya dokter ya. Akhirnya dikeluarkanlah rilis bahwa ada lagi gitu, muncul lagi kasus gagal ginjal ini. Tapi sebenarnya kalau kan dokter ini kan pasti di dalam kedokteran kan ada perhimpunan segala macam ya. Kalau kasusnya perkembangannya di luar negeri sendiri seperti apa tuh dokter? Kasus untuk di luar negeri memang sama sih, tidak terdapat penambahan kasus baru atau minimal minimal. Jadi sama sih seperti kita. Sama kita ya dokter ya. Oke. Seperti apa yang terjadi di sana dan di sini itu sama aja ternyata ya. Dan langkah-langkah antisipatifnya juga sama ya. Jadi artinya dari Badan POM, kemudian dari Dinas Kesehatan setempat atau bahkan provinsi, kemudian ke fasilitas kesehatan berjenjang yang sudah sudah diworo-woro gitu ya. Awas ya, nanti kalau ada tanda ini kita pikirkan ke arah gagal ginjal akut. Nah tadi kan pertanyaan pertama tadi apa sih tandanya tandanya gagal ginjal gitu. ya. Gagal ginjal akut secara umum ya Bu ya. Yang pertama bengkak anaknya bengkak ya. Itu yang secara umum ya dokter ya. Secara umum ya, yang bisa kita pikirkan, jangan-jangan nih gagal ginjal nih gitu. Walaupun sebenarnya bengkak ini bukan hanya masalah ginjal, anak hipertensi juga bisa bengkak, atau dia alergi makanan minuman bisa bengkak juga wajahnya. Tapi kalau bengkak dikarenakan ginjal biasanya bengkaknya seluruh tubuh gitu, di wajah ada, di perut juga endut, kemudian di tungkai bawahnya juga bengkak. Itu satu. Yang kemudian kedua, pasiennya mengeluh pipisnya ada busa. Pipisnya ada busa. Tapi itu selalu ya dokter ya? Terjadi pada pasien yang gagal masalah ginjal ya? Ginjal, Tidak semua, walaupun ginjal itu kayaknya itulah ya, ginjal kanan, ginjal kiri, tapi ternyata ginjal itu banyak sekali bagiannya. Dan kalau nanti bagian glomerulus namanya yang terkena, itu bisa bikin kebocoran protein yang kita kalau orang awam melihatnya sebagai urinnya berbuih kayak kocokan telur. Itu. Dua, yang ketiga, pipisnya warna merah. Dan ini memang gitu ya dok, memang merah pokoknya yang terjadi pada mereka yang mengalami itu merah gitu ya. Kalau kita nih anak kedokteran kalau lagi belajar, tulisannya merah seperti air cucian daging. Atau kalau kata guru saya, kalau lebih tua warnanya seperti Coca-Cola. Jadi kita bisa ngebandingin bagaimana tuh pekatnya, merahnya urin pada anak-anak yang dicurigai gagal ginjal. Kemudian hipertensi. Anak masih kecil-kecil tensinya tinggi. Saya pernah dapat pasien, dia suka banget makan asin yang minta ampun asin banget. Dan ternyata waktu ditanya, itu keluarga memang suka makan asin. Gubrak nggak tuh kan? Jadi saya bilang, aduh udah ya, ini masih umur 5 tahun, udah kena hipertensi gara-gara masalah yang bisa dicegah. Kalau misalnya ayah ibunya atau ada keturunan hipertensi kemudian anaknya kena juga hipertensi, artinya tuh rezeki saya bilang. Tapi kalau untuk hal yang bisa dicegah, dia kerjakan dan kemudian jadi hipertensi, kasihan banget. Sementara hidupnya nih ibaratnya nih cita-cita masih panjang nih. Dia masih mau SD, SMP, SMA, bersosialisasi, dewasa dan lain-lain. Dan kalau nggak kita siapa lagi kan, mereka juga taunya kan cuma makan jajan gitu ya dokter ya.
Kemudian hipertensi, satu lagi contoh pasien yang pernah saya rawat. Hipertensi diobatin masih tinggi, dirujuklah dia ke rumah sakit, akhirnya perlu tindakan cuci darah seumur hidup gara-gara ginjalnya mengkeret. Karena kan dia kompensasi nih, badan nih kompensasi dulu, dibenerin nggak nih tensi yang tinggi? Kalau nggak bener, nggak normal, ya artinya ada kerja organ yang melampaui kompensasinya. Jadi dia ibaratnya kita kerja berat, capek, udah pingsan deh kita, nggak ada yang gantiin, karena kerjaannya masih overload gitu kerjaannya. Betul. Okay. Hipertensi tubuh ya. Kemudian ada lagi kalau dia pendek, tapi pendek ini biasanya ke penyakit ginjal kronik ya, pendek, pucat gitu. Kalau yang akut-akut seperti itu, hipertensi, bengkak, urinnya berbuih atau urinnya warna merah atau urinnya dikit-dikit. Dok, anak saya seperti yang GG apa ini kan, urinnya dikit dok, atau sama sekali nggak ada urin. Dia pengen pipis tapi nggak ada tuh urin keluar. Oke, tapi nggak sakit gitu dokter ya? Nggak sakit ya, cuman dikit-dikit aja pipisnya gitu ya. Nah, tapi dokter ini kalau misalkan ngomongin soal teh pendek tadi ya, berarti ini juga menyebabkan menghambat pertumbuhan anak gitu ya? Betul. Oh, oke. Nggak usah ke sakit ginjal ya Mbak Tata ya. Sakit TBC aja, gede nggak tuh anak, nggak bisa naik-naik. Kalau kita nih, yang dokter suka bilang, Bu, ini anaknya memang banyak makan, tapi dia kena TBC, sehingga makanan anak ini dimakanin sama kuman-kumannya. Jadi sangat mengena kan itu. Nggak bisa naik-naik berat badan, kurus ya, berarti menghambat pertumbuhan anak gitu ya pendengarnya. Oke. Nah, sebenarnya kita juga mungkin ya bagi yang baru saja mendengarkan informasi ini, shock juga kali ya, ternyata pada anak ada hipertensi, bakal betul. Juga kemarin kan sempat ada rilis katanya kita juga negara yang anak-anak ternyata banyak juga penderita DM gitu ya dokter ya. Oke, kita tahan dulu dokter, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Iya, selamat pagi. Sama Mbak siapa? Sama Mbak Mira di Kenten. Oke, Mbak Mira di Kenten. Silakan, kita bersama dokter anak, Dokter Eka di sini. Selamat pagi Dokter Eka. Pagi Mbak Mira. Selamat pagi. Ini mau nanya nih dokter, kalau misalnya untuk anak-anak sendiri, itu kalau terdeteksi dini ada ciri-ciri khusus nggak kalau misalnya kena gagal ginjal akut? Terus kalau seandainya kita sudah tahu nih, untuk langkah selanjutnya perawatannya seperti apa? Terima kasih dokter. Ya, sama-sama Mbak Mira ya. Jadi kalau mengenai deteksi dini, tentu kita berpatokan pada klinis atau keluhan yang terjadi pada anak Mbak. Jadi yang tadi saya bilang ada keluhan bengkak atau tidak, kemudian suka sembab-sembab nggak wajahnya pada pagi hari gitu, atau pipisnya mulai sedikit, atau berbusa, atau urinnya warna merah, atau memang dia mengeluhkan sakit kepala. Kan jarang sih anak dilakukan pemeriksaan tekanan darah ya kalau tidak ada keluhan. Nah, keluhan pada anak yang biasanya terdapat atau terdeteksi peningkatan tekanan darah, biasanya anaknya suka pusing, kemudian sakit, matanya tuh sakit gitu, pandangannya kabur atau berbayang, sampai dia kalau kondisinya lebih berat, pasiennya bisa penurunan kesadaran atau bahkan kejang. Nah, itu yang berat. Jadi ini mengingatkan saya nih, waktu pandemi kan kita biasanya telemedicine ya, Jadi pasien itu bisa telepon dokternya dan menyampaikan keluhannya. Ini masih saya ingat loh sampai sekarang ya. Jadi ibunya ini, jadi pasien itu saya terima dalam kondisi kejang, penurunan kesadaran, dan tensinya tinggi, 200/120. Dewasa aja udah bisa stroke ya. Ini anak. Kemudian setelah anak ini stabil, baru saya tanya ibunya, Bu, keluhan sebelumnya apa? Kenapa baru datang tapi kondisinya udah jelek banget gitu, tensinya udah melangit, kemudian anaknya penurunan kesadaran. Dok, sebenarnya saya itu ada beberapa kali konsul ke dokter lewat telepon. Keluhan awal pusing, sakit kepala, jadi dikasihlah obat pengurang nyeri seperti paracetamol. Hilang sebentar dok, abis itu pusingnya timbul lagi. Jadi saya berpikir tiap kali pusing kasih aja paracetamol. Sampailah pada kondisi pasien ini kejang. Itulah akhirnya kami bawa ke rumah sakit.
Jadi memang pemeriksaan tekanan darah itu sangat diperlukan sebenarnya, terutama di fasilitas kesehatan. Kalau misalnya orang tua yang parno agak kebantu juga, mereka akan menyediakan tensimeter contohnya. Apa-apa dia sedia gitu ya dokter. IGD mini lah mungkin. Benar. Nah, jadi kalau sudah ada tanda-tanda itu, Bu, memang sebaiknya diperiksakan ke yang ahli. Nah, seperti itu. Diperiksakan ke yang ahli. Tapi karena kita BPJS ini kan berjenjang, kecuali yang mandiri mereka bisa pilih kemana aja mereka suka atau bahkan keluar negeri ya Mbak Tata ya. Benar. Untuk BPJS. Lain itu cuannya banyak. Terus dokter. Tapi kalau untuk yang berjenjang ke kita tentu akan masuk ke vaskes pertama dulu. Atau kalau misalnya memang kondisi gawat darurat, udah kita langsung ke IGD. Oh gitu, langsung ke emergency gitu ya dokter ya. Oke. Jangan ditunda deh pokoknya. Kalau sudah ada keluhan itu jangan ditunda. Kalau kita menyesal kemudian nggak ada guna lagi. Betul. Ya nggak. Kalau artinya udah tunggu, udah kayaknya udah nggak ketolong lagi nih. Udah kayaknya anaknya udah parah banget nih, harus dibawa ke rumah sakit dan kemudian ternyata tidak bisa dilakukan upaya atau antisipasi. Sedih banget dan nggak ada guna lagi kalau kita udah menyesal gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kembali ke pertanyaan yang perawatannya seperti apa gitu dokter, berarti memang di rumah sakit kita apa saja yang didapatkan biasanya dokter? Di rumah sakit itu atau di puskesmas, dokter akan menelusuri anamnesis. Oh gitu. Nah, jadi kayak wartawan nih, dokternya akan nanya-nanya, observasi dan ibunya jangan marah karena banyak banget sih pertanyaannya, udah obatin aja gitu misalnya. Benar. Nanya-nanya terus nggak diapa-apain, padahal dokternya pengen lihat nih, ini masalahnya apakah masalah kurang cairan atau masalah misalnya ada kurang atau ada pendarahan yang menyebabkan anak ini masuk dalam gangguan ginjal akut misalnya seperti itu. Jadi perlu ditelusur. Jadi istilahnya mengoptimalisasi anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien yang dicurigai gagal ginjal. Berarti setelah itu, nah kalau misalnya udah dirawat gitu ya dokter, biasanya mereka ini yang sudah terkena ini bisa sembuh apa gimana nih dokter? Tergantung dari penyebabnya apa. Tergantung dari penyebabnya apa. Kalau penyebabnya kurang cairan, cepat datang diobatin bisa sembuh. Sembuh tuh artinya nggak balik lagi dia. Tapi kalau misalnya ada penyebab lain, misalnya seperti bocor ginjal yang tadi saya bilang, maka memerlukan kontrol dan terapi lanjut. Berarti dia sehari-harinya tuh kayak memang harus minum obat, betul. Terapi gitu ya, periksa darah rutin, periksa urin rutin. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali ya pendengar. Kita ke lagu dulu ya dokter ya? Boleh, silakan. Oke, nanti kita masih tunggu di 0711369977 pendengar, di 082179279090 ya. Masih bersama kami di Dialog Palembang pagi ini, kita masih membahas bagaimana antisipasi ya terkait dengan kasus baru gagal ginjal akut pada anak. Masih bersama Dr. Eka Intan Fitriana SPAK MKes ya. Masih bersama saya juga Tata Edin, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan tangguh, itu yang ku harap ada padaku, agar diriku bisa melumpuhkan tingkah liarmu. Jangan siapkan kehadiranku pada mimpimu, karena hanya lewat mimpi aku bisa menjamahmu, juga memilikimu. Ajari aku tuh jadi pejantanmu, mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi, menatap matahari pun aku tak mampu, udara malam pun terlalu menusuk mataku, di persembunyian aku menari, di persembunyian
Di persembunyian aku menyanyi pejantan tangguh. Wow, wow. Ajari aku untuk jadi pejantan tangguh. 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 Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Palembang pagi ini pendengar ya. Untuk Anda yang bergabung silakan di 0711369977 082179279090 ya. Kita masih bersama Dr. Eka Intan Fitriana SPAK MKes pendengar ya. Antisipasi kasus baru gagal ginjal akut pada anak pendengar ya, yang masih menjadi perbincangan kita di pagi hari ini. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita langsung nih dokter, kita harus terima dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sama Ibu siapa di mana, Bu? Sama Ibu Evi Ibu Evi di mana, Bu Evi? di Sungai Gerong. Ibu Evi di Sungai Gerong ya. Silakan Bu Evi pertanyaannya, kita bersama Dokter Eka nih, Dokter Eka Intan. Baik, selamat pagi dokter. Pagi Bu Evi, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini dok, saya ini mau nanya nih dok, apakah tiap pasien yang gagal ginjal itu tuh harus ini mesti cuci darah? Nah ini oke. kenapa ya dok ya? Dan apakah pasien yang cuci darah ini identik dengan gagal ginjal dok? Oke. Itu aja dokter, Ya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi sudah Ya. bergabung bersama kami. Ya, gimana Terima dokter? kasih Bu Evi. Memang untuk di masyarakat sendiri ya, yang namanya cuci darah itu juga sangat menakutkan. Iya. Karena katanya kalau udah cuci darah itu akan tergantung terus-terusan, nggak bisa stop. Udah parah gitu. Udah ya, parah dokter, ya. gitu. Udah pokoknya nggak ada nyawa lagi nanti ya. Iya. Dan itu yang terkadang membuat keluarga atau orang tua sendiri menolak. Iya. Jadi menolak, kemudian dia lebih baik pulang aja deh di terapi alternatif kayak apa, pokoknya bukan cuci darah. Nah, tapi memang Bu, kita perlu mengenali penyebab cuci darah. Iya. Penyebab gagal ginjal. Heeh. Kalau gagal ginjalnya karena kurang cairan, kita kasih cairan, Iya. bukan kita cuci darah. Kalau penyebab gagal ginjalnya karena pendarahan, misalnya pada trauma, kecelakaan misalnya, itu menyebabkan banyak kehilangan darah Heeh. yang bisa berakibat pada gagal ginjal, ya artinya kita tambah darah dulu. Kemudian kita lihat respon ginjalnya. Misalnya pada anak yang luka bakar, kehilangan cairan yang cukup banyak dari tubuhnya bisa gagal ginjal. Tapi terapinya tidak mulai dengan cuci darah. Kita akan mencukupi kebutuhan cairan yang terbuang lewat luka bakarnya itu. Oh, oke. Dan setelah itu kita evaluasi lagi. Oke. Tapi kalau pada pengobatan yang sudah dilakukan, ternyata fungsi ginjal ini makin turun, Heeh. sampai pada indikasi untuk cuci darah, maka Iya. orang tua akan diberikan penjelasan mengenai cuci darahnya. Oke. Kalau sifatnya akut, maka cuci darah diperlukan sementara. Ibaratnya untuk life saving lah, Iya. menyelamatkan jiwa. Tapi kalau misalnya permasalahan gagal ginjal ini akibat sakit autoimun yang sudah mengenai atau menyebabkan kerusakan ginjal yang berat, sehingga anak harus dicuci darah. Iya. Kalau nggak cuci darah, itu zat racun atau ureum Iya. nggak bisa dikeluarkan dengan baik melalui urin. Atau anaknya menjadi sesak karena kelebihan cairan. Atau ada elektrolitnya yang sangat tinggi, nggak bisa dikeluarkan lewat urin.
atau sama sekali tidak ada produksi urin. Nah, mungkin kita memerlukan tindakan cuci darah yang kontinu, berkesinambungan. Nanti kan kita evaluasi lagi, Bu. Apakah dengan tindakan cuci darah ini anaknya bisa stop nggak? Atau kalau dicoba stop cuci darah, kemudian zat-zat racun itu meningkat lagi sehingga perlu cuci darah berulang. Jadi akan kita evaluasi. Jadi walaupun sesama anak cuci darah, kasusnya akan berbeda. Walaupun sama-sama sakit ginjal misalnya Mbak Tata, sama-sama sakit ginjal, sama-sama cuci darah. Tapi penyebabnya apa? Balik lagi ke penyebabnya itu ya dokter yang membedakan gitu ya. Itu juga yang membedakan berapa lamanya orang mengalami cuci darah. Kapan dihentikannya gitu ya dokter ya. Saya pernah dapat pasien ya Bu ya, anak remaja, artinya dia udah SMA nih, karena ngejar ujian, tugas, akhirnya dia mengkonsumsi minum-minuman yang istilahnya doping untuk stamina. Ya, itu sering terjadi ya dokter ya. Biar dia tengah malam tuh masih on, matanya masih celing gitu ya, masih semangat gitu. Tapi karena itu dilakukannya secara terus-menerus dan lama, akhirnya ginjalnya rusak, Bu. Tahu ginjalnya rusak itu karena ya itu lagi-lagi nggak ada urin, datangnya dengan sesak napas. Dan pasien ini memerlukan cuci darah. Tapi karena masih balik lagi tuh fungsi ginjal, cuci darahnya bisa stop. Kita tahan lagi ya dokter ya. Ini sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya, selamat kita, pagi. Lisbeth Samosir ini di Mariana nih. Wow, mantap sekali. Ya, Bu Lisbeth, silakan Bu Lisbeth. Kita bersama dokter anak Eka. Bagaimana dok kita dapat mengetahui anak dapat terkena ginjal? Terus apakah beda ginjal akut dan kronis ini? Apakah dapat si anak terkena ginjal kronis juga? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Bu Terima Lisbeth kasih. ya. Bu Lisbeth mungkin baru bergabung bersama kita ya dokter. Abis senam mungkin kan ya. Jangan-jangan tadi abis nyapu perkarangan ya dokter ya. Silakan nih dokter. Baik Bu, jadi beda antara gagal ginjal akut dengan kronik. Pertama, masalah waktu. Kalau kita mendapatkan kasus ini misalnya dari riwayat anamnesis ya ditanya ya sejak kapan keluhannya, masih di bawah 3 bulan, artinya kita memasukkan ini sebagai kasus gagal ginjal akut. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 3 bulan, kita anggap ini gagal ginjal kronik. Dan tidak semua juga kasus gagal ginjal kronik berakhir dengan cuci darah. Walaupun yang namanya gagal ginjal akut tidak juga harus tidak harus tidak cuci darah, bisa juga tergantung dari indikasi. Dan gagal ginjal kronik juga ada stadiumnya, stadium 1 sampai 5. Kalau dia 5 udah nggak bisa ditawar-tawar lagi tuh cuci darah ya, biar kualitas hidup anaknya tetap baik, tekanan darahnya terjaga, kemudian HB-nya juga terjaga stabil. Jadi anak juga tidak perlu bolak-balik transfusi darah. Itu kan melelahkan ya Bu. Bolak-balik ke rumah sakit, belum secara psikis, tenaga, waktu dan lain-lain. Tapi kalau untuk akut dengan tadi penyebabnya, maka dan didapatkan waktunya itu masih di bawah 3 bulan, maka kita anggap ini akut. Walaupun akut juga ada kriterianya, kriteria ringan sampai dia berat yang nanti ujung-ujungnya juga perlu cuci darah. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara soal penurunan nafsu makan gitu ya dokter, kan biasanya anak-anak tuh kan kayak gitu juga ya, itu menjadi salah satu juga nggak yang harus kita dokter maksudnya harus kita waspadai gitu. Sebenarnya iya karena juga memang ya, dokter, ya. Sakit itu akan mengganggu, bikin kita males gitu ya dokter, mengganggu selera makan kan. Jadi dengan adanya sakit bisa terkena malnutrisi juga selama dia sakit. Jadi sakitnya diperbaiki sehingga asupan makannya tetap terjaga baik gitu. Nah dokter, kita tahu nih kan sebentar ya, masih kurang lebih 2 pekan lagi lah ya. Ini kan kita memperingati Hari Ginjal Anak gitu ya, betul. Di tanggal 9 Maret 2023. Nah kalau dari IDAI sendiri ada kegiatan apa nih dokter? Apalagi munculnya kasus baru seperti ini kan yang terjadi di dokter anak gitu ya, pada ilmu kedokteran anak gitu ya dokter ya, penyakit gagal ginjal akut ini. Jadi kalau berbicara mengenai peringatan Hari Ginjal Sedunia, ya itu biasanya diperingati di minggu kedua hari Kamis bulan Maret.
Jadi kita nggak punya tanggal khusus ya Mbak Tata. Dan tidak hanya IDA yang punya gawe, tapi ada Pernefri, jadi Perhimpunan Nefrologi Indonesia, yang isinya nefro itu ginjal ya, Dok, nefro itu ginjal, yang isinya itu ada dokter nefrologi dewasa, ginjal hipertensi, kemudian dokter anak, dokter ginjal anak, kemudian perawat juga, perawat-perawat yang di bagian dialisis bagi anak ataupun dewasa, mau perawat HD, CAPD, ataupun perawat transplantasi ginjal, dan juga dietitian. Semua yang tergabung di sana biasanya akan bergembira memeriahkan hari peringatan ginjal, karena di situ adalah momentum untuk edukasi. Dan tahun ini World Kidney Day atau Hari Peringatan Ginjal itu, ginjal sedunia, mengusung tema ginjal sehat untuk semua. Ginjal sehat Jadi untuk semua. ada semangat di dalam tulisan itu, bagaimana kita bisa mencegah untuk hal-hal atau gangguan ginjal akut, jangan sampai terjadi gangguan ginjal akut baik pada anak dan dewasa, dan kalaupun sudah terdeteksi, bagaimana kita bisa melakukan tata laksana yang yang baik, sehingga ujung-ujungnya kualitas hidup anak dan dewasa itu diupayakan maksimal. Jadi kegiatannya selain webinar, webinar itu ya simposium untuk awam, untuk masyarakat awam, baik anak, dewasa. Juga ada webinar untuk tenaga kesehatan. Oh gitu. Jadi bagaimana tindakan cuci darah itu apa aja sih, yang taunya kan selama ini tindakan cuci darah itu yang menggunakan mesin. Ternyata ini tindakan cuci darah banyak sekali modalitasnya. Ada yang menggunakan rongga perutnya, ada yang bahkan harus cangkok ginjal. Kemudian pemeriksaan apa saja sih yang perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan ginjal baik akut maupun kronik. Nanti dari sisi dokter bedah juga akan disampaikan. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri dia lebih unik, karena anak-anak kan gak mau ya duduk manis dengerin kita ngomong bla 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 gitu. Pasti kesana kesini gitu ya dokternya. Center-center lain bahkan membuat hiburan, misalnya mereka nyewa bus satu, mereka ke taman mini misalnya, atau mereka pergi ke tempat hiburan lain gitu ya dokternya. Opi ataupun di kayu deh, atau naik kapal wisata Sungai Musi misalnya gitu. Jadi di sana mereka itu memang dapat edukasi, tapi dengan kata-kata yang sederhana, mudah dimengerti, dan mereka bermain, jadi happy. Dibandingkan dengan kalau dewasa kan lebih sifatnya duduk, mendengarkan, atau mungkin ada game seringan mungkin, tapi lebih banyak dia edukasi seperti itu, simposium, duduk simposium awam. Oh gitu, itu yang justru lebih menyerap ke mereka gitu ya. Lebih menyerap ke mereka. Oke, nah kita tuntaskan pertanyaan nih dokter ya, nanti jadi terhutang jadinya. Pagi dokter, saya Mama Alif di Sokojo. Kalau gimana kalau dengan serbuk jamu dokter, apakah itu bisa menyebabkan gagal ginjal juga gitu? Oh oke. Baik Bu, serbuk jamu itu memang... Jadi takut ke sirup, larinya ke serbuk jamu. Ke jamu yang alami katanya ya, herbal. Benar. Serbuk jamu terhadap gangguan ginjal akut ya Bu, sebenarnya itu masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi ibaratnya kita tahu ini aman, tidak, berapa persen berhasilnya, ada efek samping apa, perlu melalui suatu penelitian. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang diuji cobakan pada manusia dengan populasi anak yang biasanya kita terapi atau obati. Nah, unsur jamu itu juga perlu dicari tahu apa isinya. Karena ada beberapa jamu memang kalau dalam penelitiannya itu ada kandungan obat. Misalnya jamu untuk naikin berat badan, saya nggak tahu tuh itu jamu masih ada nggak atau masih dijual atau enggak. Isinya ada steroid. Nah, steroid itu efek sampingnya membuat selera makan tuh hebat. Lapar terus. Kalau lapar terus kan logikanya kita bisa gendut ya. Bisa gemuk, bisa naik berat badan. Nah, jadi saya nggak bisa jawab Bu kalau misalnya kandungan jamu terhadap kasus gagal ginjal. Tapi kalau saran saya, selama kita tidak paham, nggak tahu, lebih baik tinggalin aja. Kalau ragu lebih baik tinggalin aja.
sampai nanti ada bukti yang adekuat bahwa ini aman dikonsumsi bagi anak, tidak ada efek samping yang besar terhadap fungsi ginjal. Karena memang secara normal kelebihan zat, vitamin dan lain-lain itu akan dikeluarkan melalui urin. Itu hebatnya ginjal kita itu. Kelebihan itu nanti dikeluarkan lewat urin. Oke, baiklah. Nah, ini pertanyaan terakhir juga bagi dokter. Saya Ibu Emi di Aryodila. Dokter tadi kan bilang bahwa ciri-ciri gagal ginjal itu kan pembengkakan gitu ya. Apakah ini memang pembengkakannya itu keseluruhan? Apa jangan-jangan ada di mana yang memang dikhususkan gitu, dokter? Oke. Kalau untuk ginjal, khasnya itu memang keseluruhan, Bu. Keseluruhan, jadi bengkak semua ya. Jadi mungkin pada saat awal-awal ya, sembab hanya di wajah. Jadi bangun tidur dia sembab nih di muka gitu. Tapi nanti udah agak siangan dengan aktivitas, bengkaknya kurang. Tapi kemudian karena tidak diketahui penyebabnya, nih bengkak nih berlanjut jadi ke perut, perutnya jadi lebih gede, kembung gitu ya, kembung tapi nggak enak deh rasanya, begah, sampai bengkaknya sampai ke bawah, ke tungkai bawah. Pada anak-anak bengkak itu bisa dilihat dari kelaminnya, dari skrotumnya atau vaginanya, itu khas banget itu sehingga disebut edema anasarka. Jadi secara keseluruhan. Dan pada paru-parunya juga terdengar ada cairan. Jadi ya ada perpindahan cairan gitu ya yang menyebabkan nih tampilan anaknya bengkak sedemikian rupa. Khas sekali pada gangguan ginjal. Kalau bengkak, sifat bengkaknya seperti itu. Jadi kalau misalnya itu kan yang bisa melihat kan cuma dokternya maksudnya ya. Kalau misalnya orang awam mungkin kayak kita cuma bisa membedakan ini bengkaknya nih kayak orang hamil gitu ya dokternya, kaki-kakinya gitu ya, kayak gitu ya dokternya. Berarti kalau udah kayak gitu tuh ya udah nggak usah tunggu lama-lama lagi, langsung jangan ke rumah sakit gitu dokter ya. Bengkak pada wajah misalnya dia sembab seperti nangis yang hebat, nah itu kan bengkak juga tuh di kelopak matanya. Kemudian bengkak pada tungkai bisa ditekan nih di sebelah tulang panjangnya, di kaki, di tungkai bawah itu kalau ditekan seperti ada bekas tekanan gitu, bagian yang ke dalam, cekung dia kalau kita tekan. Baiklah kalau begitu. Oke dokter, tanpa terasa ini waktu sudah menunjukkan pukul 8:55 waktu Indonesia Barat. Kita sudah membahas ya tentang ginjal akut pada anak ini, dan mudah-mudahan ini kasus ini tidak bermunculan kembali. Amin. Ya dokter ya. Selesai ya. Iya selesai gitu kan ya. Ataupun juga kita memang sama-sama lebih aware lagi terhadap kesehatan anak-anak gitu kan ya, karena memang kalau sedari dini ya dokter ya kita harus memperhatikan itu semua ya. Tidak ada juga penyakit gagal ginjal yang lainnya juga gitu ya. Kita harapkan seperti itu. Tapi sebelum kita akhiri dokter, apa yang mau dokter Eka sampaikan nih ya kepada pendengar kita terkait dengan perbincangan kita di sepanjang pagi ini dokter, silakan. Baik, terima kasih. Saya punya mungkin pesan ya untuk ayah bunda sekalian, bahwa kita diberikan amanah untuk merawat anak-anak ini dengan semaksimal yang kita mampu dan memberikan yang terbaik, khususnya untuk kesehatan ginjal. Maka yang pertama, cukupi kebutuhan cairan sesuai dengan usia dan berat badan anak. Jadi misalnya nih kalau anaknya 10 kilo beratnya, kebutuhan cairannya bisa sampai 1 liter per hari. Itu termasuk air putih, susu, misalnya jus buah, kuah sayur dan lain-lain. Jadi artinya cairan. Yang kedua, jaga kesehatan. Walaupun ini umum sekali sih disampaikan, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Tapi kesehatan yang bagaimana sih untuk anak? Artinya selain asupan makanan yang bergizi, kita juga menjaga kesehatan gigi geligi, misalnya kuku, kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, kebiasaan cuci kaki atau bermain dengan alas kaki. Mungkin kedengarannya sepele, tapi justru itu juga bisa bermanfaat bagi kesehatan ginjal. Karena misalnya nih, koreng-koreng di kulit karena dia nggak bersih, ginjalnya juga bisa infeksi. Batuk, pilek gara-gara giginya bolong misalnya, atau makan makanan yang kadar pengawetnya tinggi atau tidak higienis, bisa batuk pilek, bisa kena tuh infeksi ke ginjalnya. Dua, asupan makanan dijaga. Kemudian untuk saat ini hindari konsumsi obat-obat sirup.
Selagi masih ada alternatif dan lagi-lagi tidak kepepet, maka hindari konsumsi obat sirup. Iya betul, memang kita ada disampaikan list obat-obatan yang aman. Iya. Tapi sebaiknya kalau bisa dihindari, hindari saja. Ya, bukan kita nggak percaya sama Badan POM yang sudah merilis bahwa ini aman, tapi pencegahan itu pastinya akan lebih penting daripada pengobatan. Oke, baik. Dan tetap berdoa, ya, meminta ya kesehatan pada Yang Maha Kuasa, karena selain ikhtiar kita sudah maksimal, tentu restu Yang Maha Kuasa yang membuat kita akan sehat. Ya, Insya Allah, amin. Amin gitu ya. Iya. Ya, karena memang segala keajaiban itu ya, dia kita yang punya tahu. kuasa ya, dokter ya. Kita cuma bisa berusaha dan berdoa. Baik, terima kasih banyak Dokter Eka, dan nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya dokternya. Mudah-mudahan untuk di peringatan Hari Ginjal Insya Allah sedunia ya dokter ya. Oh, berarti nggak ada tanggal khusus? Berarti dia di minggu kedua minggu gitu. kedua hari Kamis. Bulan Maret. Maret ya. Agak panjang ya kalau misalnya setiap 10 Maret. Lebih termasuk ini ya, maksudnya konsisten juga ya, dari dulu tidak ditentukan tanggalnya hebat gitu ya. Udah bertahun-tahun lamanya berjalan ya. Minggu kedua hari Kamis bulan Maret. Oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Eka Intan Fitriana SPAKMK, sewaktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dokter. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan kita untuk lebih baik lagi, lebih aware lagi kepada kesehatan ya. Amin. Baik untuk anak kita maupun untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.